kemarin yang subur itu Siap. sendiri, Iya, itu nyonya itu Pak Bayu karena fan berat Bapak. Terima kasih. Saya yang subur dari Rogo Jambi, Banyuwangi. Jadi kalau kawan-kawan pas ke Banyuwangi tinggal ketik di map itu ya, tapi bukan yang subur. Di sini nyonya itu kan penggerak UMKM di wilayah Banyuwangi, Pak Bayu ikut di Perwira Banyuwangi. Kemudian jadi ketik Olis Wedding udah bapak-bapak nyampe ke rumah saya. Nah, ini sambil sponsor ini. Mungkin kawan-kawan ada yang masih muda-muda ini mau di make up oleh ini. Baik, kami datang ke mari Pak Bayu menjadi korban istri nih Pak Bayu. Nyonya benar ini karena istri itu paling fun berat ke Pak Bayu sehingga apa-apa yang saya kerjakan hari ini semua terkonsep sesuai arahan dari Pak Bayu. Kebetulan jadi mertua juga sudah mengikuti Bapak di YouTube itu sudah 3 tahun nyoba organik Pak. Jadi pertanian di rumah itu organik semua. Tapi Bapak jangan termakan sponsor saya. Saya khawatir pas ke tempat saya nanti kecewa. Yang sudah jadi korban ini Pak Dokter. Jadi Pak Dokter jadi korban ke rumah saya melihat pertanian dan peternakan saya karena baru mulai Pak, baru mulai 5 bulan. Jadi lahan yang tersedia yang kami kerjakan di sawah dan ternak itu kurang lebihnya 7.500 Pak. Itu tanah sawah, irigasi bagus. Tiap pagi itu saya bisa melihat pesawat terbang itu Pak. Pesawat terbang itu pas mungkin setinggi kelapa di tempat pertanian saya itu Pak. Jadi asik sambil minum air apa ya Pak? Ya. Jadi itu Pak. Sementara saat ini yang sudah kami lakukan itu saya pelihara ayam 100 ekor Pak. Induk atau masih pelihara dari dosi Pak. Dan alhamdulillah ayam saya makani fermentasi Pak. Yaitu ikut dari program Pak Bayu yang di YouTube. Demikian Pak. Rencana untuk di ternak Pak ayam. Terus kami sudah tanam jagung Pak, karena menurut Pak Bayu sebelum kita siap pakan, mandiri pakan, jangan pelihara ayam dulu. Jadi kami sudah dari 7.500 itu kami sudah tanam 3.000-an Pak untuk persiapan ayam. Alhamdulillah sudah mulai panen Pak. Ya. Jadi tidak susah lagi untuk ngasih makan ayam. Terus yang ketiga, di situ sudah ada kolam tanah Pak. Cuma kolam tanah ini sering Pak, belum tanahnya belum stabil. Bukan Pak, belum stabil. Habis dulu Pak, Airnya habis. Belum jenuh. Baik. Ya. Itu luasnya 2x6. Selain itu sisa lahan yang selain ditanami jagung itu kita usaha juga terong belut juga sarannya Pak Bayu di YouTube itu mertua ini Pak. Wah, sudah alhamdulillah walaupun kecil-kecilan. Di situ juga sudah tanam cabai dan timun. Labu di rumah Pak, di rumah. Saya sudah mengikuti juga tanam labu. Sebentar Pak Dokter. Itu ada di sini.
Terus nomor 5 kami sudah budaya asalan juga Pak. Alhamdulillah, makanya seru kos itu alhamdulillah sudah saya lakukan di tempat saya. Karena masalah itu sudah kita bisa panen per hari 5 kilo Pak. Jadi 10 kilo kebutuhan saya per hari, 5 kilo sudah dari asola. Terus, nah yang keenam ini Pak, nah ini yang pocong tadi, Pak Dokter itu Pak. Kami sengaja tanam labu, kembali lagi karena ini nyonya ini fan beratnya Bapak. Dia mau beli kambing asalkan punya labu gitu. Sudah tahu kalau saya ini Pak apa? Mungkin tidak kuat untuk melaksanakan kalau suruh ngarit itu itu Pak. Itu apa yang sudah kami lakukan seperti itu Pak Bayu. Yang saya tanyakan, saya mohon petunjuk bagaimana supaya area 7.500 itu bisa maksimal Pak. Apa yang perlu kami lakukan? Mau beli mobil tiap tahun? Siap. Saya kalau beli harus Pak. Satu untuk saya, satu untuk Pak Dokter. Karena ketua saya Pak Dokter Pak. Siap. Terus yang terakhir Pak, pertanyaan saya, bagaimana membuat kandang yang standar, kandang ayam sama kandang kambing? Mungkin itu aja Pak. Salam sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paling senang Bapak Ibu kalau punya sawah irigasinya teknis. Kita hitung sama-sama. Ini mimpi semua orang. Saya minta maaf. Ini mimpi semua orang. Salah satu di konsep 1005 itu kita ada planning penghasilan harian, penghasilan mingguan, penghasilan bulanan, penghasilan 6 bulanan, dan penghasilan tahunan. Penghasilan harian itu hidup. Penghasilan mingguan untuk keperluan mingguan, untuk anak sekolah, untuk bayar-bayar tagihan listrik dan sebagainya. Penghasilan bulanan untuk bayar kalau masih ada cicilan, pakai cicilan. Penghasilan 6 bulanan itu pas anak biasanya kebutuhan khusus, pas pendidikan atau pas apa begitu. Penghasilan tahunan adalah investasi. Kalau tanah cukup luas Bapak Ibu, begini ceritanya. Setiap orang tua kan kepengen anaknya punya rumah, saya kepengen punya mobil dan lain sebagainya. Kalau tanah sudah cukup luas kayak gitu dan ada air itu kehidupan Bapak Ibu. Jadi yang harus kita setting, pertama saya mulai dari tahunan itu. Tahunan itu saya paling senang dengan gurami. Kenapa kok begitu? Alasannya begini ya. Gurami itu kan saya nyebutnya sapi dalam air. Karena apa? Sapi yang di darat itu baik, tapi itu tidak semua daerah cocok. Tidak harus sapi yang berbentuk sapi, Bapak Ibu. Sapi dalam air itu bagus menurut saya. Karena apa? Modalnya lebih kecil, operasionalnya lebih kecil. Seandainya mobil apa Pak yang dipinginkan? Saya kasih analisa. Jangan beli mobil mewah Bapak Ibu. Nggak bisa dapat barcode. Terus yang kedua, mobil mewah itu pegang kunci, nilainya turun 50% nanti. Jadi kalau saya belilah mobil yang kalau dipakai turunnya tidak jauh. Kita tidak perlu cari gengsi kok. Cari yang paling nyaman. Saya juga tidak boleh promosi mobil. Bahaya. Ya. Seandainya kisaran deh, kita target yang harga 400 sampai 500. Petani harus punya mimpi ya Pak. Harus punya mimpi. Kemarin saya ceritakan, saya punya teman, cuma gara-gara pelihara gurami aja per tahun bisa beli mobil.
Terus yang kedua, kelebihannya satu, kolam itu Bapak Ibu, atasnya masih bisa diefektifkan, tidak habis. Nah, kandang ke depan, kemarin kan sudah saya kasih bocoran, kandang itu harus di atas ke depan. Kenapa saya rancangkan dulu buat kandang bertingkat? Besok kandang itu bukan hanya bertingkat cuma 4. Begini. Tapi besok kandang itu tingkatnya kemarin saya bilang bisa sampai 10 meter naik. Karena Bapak Ibu butuh udara yang bergerak, namanya angin. Angin itu kunci utama untuk sirkulasi udara. Yang pertama. Yang kedua, virus itu nggak bisa ke atas. Karena itu saya rancangkan kandang di bawah, tapi tingkat. Besok kandang itu semua akan tingkat. Pertanian ke depan, Bapak Ibu, bukan lagi di bawah. Pertanian ke depan susun. Bapak Ibu sudah lihat pertanian ke depan? Susun. Peternakan, besok Bapak Ibu, semua akan kayak hotel. Pertanian, peternakan, perikanan, ke depan itu kayak hotel, enggak seperti sekarang. Saya kasih contoh, Rusia ya, itu pusatnya puyuh dunia. Rusia dan Amerika itu selalu perang sampai ternak aja loh, enggak mau. Orang Rusia nganggep telur terbagus telur puyuh. Ternak di sana satu orang bisa punya jutaan. Tapi sudah full otomatis semuanya. Amerika nggak pernah mau bilang puyuh, selalu bilang puyuh itu jelek aja. Karena itu Amerika pakai ayam petelur, orang Rusia pakai puyuh. Nah di sana gara-gara politik itu loh, ternak aja yang dipelihara itu harus beda. Serius saya sampai heran kok. Dan sampai hari ini dunia sana selalu dinegatifkan terus. Orang Barat anti dengan orang Timur. Orang Barat selalu bilang fermentasi jelek. Orang Cina, Korea, makanannya semua fermentasi. Orang mereka bilang ini jelek. Karena apa? Bukan dari negara mereka. Ini namanya politik. Tapi kita kan non-blok. Negara kita kan non-blok, betul ya? Non-blok itu bebas. Mana yang paling utuh di antara dua-duanya kita seleksi. Dan kita ambil sama-sama karena kita non-blok. Makanya berbahagialah kita. Dikasih barat oke, dikasih timur oke, kasih gado-gado, ketemu pecel oke. Di sini Bapak Ibu sudah gitu katanya di dapur. Semua makanan jadi satu. Keren. Selama ini Bapak Ibu yang ada soto pecel itu hanya ada di Bali ya, di Banyuwangi ya. Rujak soto. Nah, ada ya Rojokerto rujak soto gitu. Rawon pecel lah di Rogojambi. Nah, kari pecel 99 ya. Langganan saya. Nah, saya minta tolong Bapak mulai latihan ini. Jadi core-nya saya tahunan saya kepingin dan punya penghasilan 400-500 juta. Berarti berapa luas sekolah kita? Ayo kita hitung sama-sama. Harga gurami berapa? Anggaplah 30 ribu. Gimana? Setahun. Ini bonus, bukan harian. Ini bonus. Bapak Ibu kalau dapat gaji 13 kan pegawai kan? Petani juga dapat gaji 15. Bonus tahunan. Gaji 12 bulan itu kan gaji 13 itu mingguan, gaji 14-nya bulanan, gaji 15-nya tahunan ini. Kalau tidak ada yang gaji, cari gaji sendiri. Nah, anggap aja 30 ribu, berarti kita butuh berapa ton untuk 400-500 juta?
Anggap deh 20 ton. Berarti berapa ikannya? Kalikan 3 deh, itu berapa? Berapa luas kolamnya? Kalau tanahnya irigasinya bagus, bisa 6.000 meter. Loh, terus yang lainnya nanti di mana Pak? Kan habis. Ini saya hitungkan ngepres. Bapak kan sudah punya tanah 7.000, dikurangi 6.000 tinggal berapa? Terus kandangnya di mana? Di atas kolam. Kayak rumah daya ini. Nanti habis ini di sana full, Pak. Ini saya buat namanya, saya buat baru dapat ide terowongan masa depan. Jadi saya akan aktifkan, saya akan buatkan pertanian masa depan. Tingkatnya nanti saya planning tingkat 6. Jadi di situ sudah full modern, ada air di bawah, kita buat namanya aeroponik dan sistem aquafarming total. Jadi tujuan saya edukasi bahagialah Banyuwangi karena punya edukasi termahal sekelas Singapura. Jadi kalau ada dokter, ada tamu-tamu nanti suruh Pak Dokter yang ngajar ya. Siap. Karena saya kan ada di sini. Jadi saya akan buatkan nanti dengan konsep pertanian sekelas Singapura. Singapura itu kan tanah mahal Bapak. Betul ya? Karena Singapura tanah mahal, kita buatkan efisiensi. Biaya jauh lebih murah. Pupuknya nanti dengan apa? Dengan alga. Sudah beda lagi dengan yang Bapak Ibu pelajari hari ini. Gimana? Jangan ikut pelatihan terus, nonton di YouTube saja. Tenang saja, kan nanti tampil di YouTube Bapak Ibu. Gak usah ikut datang lagi, jangan. Menu-menu ikut. Kasihan yang lain. Kasihan yang lain. Kalau mau datang kan sudah anggota, sudah keluarga, silakan datang, silakan naik. Gak usah daftar. Gak usah duduk di luar juga, datang kapanpun ada pelatihan kan bisa. Ke depan begini. Pernah dengar alga? 1,5 tahun lalu saya ajarkan alga. Alga ini akan menjadi makanan masa depan. Makanan masa depan itu bukan hanya untuk manusia, untuk ternak, untuk pupuk. Itu adalah terbaik. Itu level tertinggi dari semua pupuk, level tertinggi dari semua pakan. Karena apa? Makanan yang berbasis dari asam amino esensial ini akan menjadi makanan yang super lengkap. Kalau hari ini kita kepengen dapat makanan superfood ini dari mana? Dari laut. Makanya ikan yang paling sehat nutrisinya adalah ikan laut. Makanya gerakan kita Indonesia ini gemar makan ikan membuat orang jadi cerdas, membuat orang jadi sehat, membuat orang pertumbuhannya optimal dan tidak ada obesitas sebenarnya. Karena seluruh proteinnya dari asam amino esensial. Asam amino esensial itu kita dapatkan dari mana? Dari air kolam. Syaratnya hanya satu. Alganya harus kita ambil. Tahu alga? Alga itu hijau daun. Hijau daun itu bisa chlorella, bisa spirulina, bisa juga tanaman-tanaman lain, fitoplankton bahasanya. Paham di situ? Fitoplankton itu berada di bawah, di tengah atau di atas? Di melayang. Jadi kita perlu, seandainya Bapak nanti sudah buat kolam besar Pak, tapi jangan sekaligus besar Pak ya, bertahap. Saya punya kepengen target 400-500 juta, jangan sekaligus, semampunya. Bertahan. Nah, setelah itu belajar buat kandang yang tingkat 10. Kalau tingkat 10 berarti perlu jalan nggak di tengah? Jadi di sini misalnya tingkat 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti di sini ada jalan lagi. Jadi jalan di bawah dan jalan di
Efisiensi enggak? Kandang ayam saya ukuran berapa Bapak Ibu standarnya? 120 kali 2, 40. Satu pen, satu kotak ini isinya berapa? Ini berapa? 20. Tingkatnya 4, betul ya? Ketemu berapa berarti? 160. Kalau ini tingkatnya 10, isinya berapa berarti? 1.600. Enggak, 160 ini sudah 4 tingkat. Ini dikalikan 2,5 berarti ketemu berapa? 400. Ya betul ya. Seandainya Bapak Ibu punya induk ayam 100, setiap bulan berarti beranak berapa? 400. Berarti butuh berapa kandang? Satu kandang 400. Kandang kedua ini umur 1 bulan, ini umur 2 bulan, ini umur 3 bulan, ini umur 4. Jadi 1, 2, 3, 4 kandang. Kalau di total panjangnya berapa? 1,2 tambah 1 meter, 1,2, 1,2, 1 meter, 1,2. Ketemu berapa totalnya? 1, 2, 3, 4, 4,8 berarti 6, anggaplah 7 meter. Boleh ya? Berarti dengan luasan 7 kali 3, betul ya? 2,4 saya ketiga, boleh ya? Kan ada trocoan itu biar tidak tampias. Ini ketemu populasi berapa? 1.200. Betul ya, 1.600. Nah, dengan luasan 7 kali 3 Bapak Ibu sudah bisa punya penghasilan berapa kira-kira? 16 juta kira-kira. Masih ngomplain lagi perkara lahan? Betul atau betul? Terus kolamnya yang kosong untuk apa? Buat ini, seperti yang kita sudah ajarkan di situ, paralon. Isinya apa? Asola. Biar nggak campur ya? Biar nggak habis. Dimakan langsung. Dimakan ikan. Nah, kita akan hitung. Seandainya saya butuh asola 10 kilo per hari, berarti saya harus punya 2. Ini paralon utuh 4 meter, 4 meter, 2 meter, 2 meter. Berarti luasnya berapa meter? Ini satu kolam? 8. Artinya apa? Satu kolam asola yang pipa itu, satu kolam produksi 1 kilo everyday. Berarti kalau saya butuh 10 kilo, berarti buat berapa kolam? 10. Besok ayamnya tambah banyak, tambah lagi. Sehingga apa? Kolam itu betul-betul efektif. Terus tanah 1.500-nya untuk apa? Penghasilan. Ayamnya kurang Pak pakannya, jagungnya dari mana? Tolong beli atau nyewa lagi khusus untuk jagung. Kalau jagung Bapak Ibu tolong jangan tanam di tanah sawah, rugi. Tanahnya Tegal saja. Kalau Bapak sudah cerita salahnya satu, irigasi teknis, wah itu sudah sayang kalau dipakai untuk jagung, terlalu murah. Bisa dipahami? Terus Pak, saya juga butuh tanam padi. Besok tanam padinya jangan melebar, menaik, meninggi. Sudah punya air enggak ini? Airnya nanti Bapak Ibu, logika, perlu difilter enggak? Biar bagus. Difilter. Buat padinya bertingkat juga. Loh Pak, mahal, jangan banyak-banyak, 1, punya uang lagi 1, punya uang lagi 1. Karena apa? Ke depan percaya, anak-anaknya Bapak Ibu tidak mau suruh nyangkul. Betul atau betul? Anak-anaknya Bapak Ibu mau bersih, mau kerja itu kalau perlu pakai jas.
Ya just lab kalau di sini. Nanam padinya bukan di sawah, tidak perlu kotor. Nanam padinya di mana? Di sawah palsu yang ditikam. Mataharinya keluar nggak sih? Keluar. Matahari masih ada kan? Ada. Sampai tinggi mataharinya masih ada nggak? Matahari itu Bapak Ibu, kalau cuma untuk padi itu cuma butuh 6 jam. Supaya kita bisa kena 6 jam everyday, berarti ini timur, ini barat. Hadapnya ke sini, jaraknya jangan 1 meter, kasih 1,5. Supaya cahaya matahari masuk semuanya. Atapnya bukan seng, tapi UV. Kalau sudah begini ceritanya, lupa ini investasinya mahal di awal. Kemarin saya sudah katakan, ke depan hanya orang kaya yang bisa makan beras. Bapak Ibu kalau begini mau tidak tanam padi biasa? Tidak mau. Tanam padi yang harganya minimal 20.000. Terus yang kedua, saya hitungkan biaya satu sawah palsu itu berapa sih? Berapa harganya galon? Anggaplah semua 5.000 boleh? Boleh. 5.000 rupiah HPP-nya. Produksi kemarin kita buat standar terendah berapa? 6 ton. 200 gram. 200 gram. Betul ya? 0,2. Ini gabah atau beras? Gabah. Kalau jadi beras 0, kalau seandainya harga 20.000 beras, berarti ketemu berapa? 2.000, betul ya? Berapa kali panen HPP? 3 kali panen HPP. Anggap aja setahun kita kerja bakti. Tahun depan dan seterusnya menikmati hasil. Penyakit saya mau tanya, kalau model kayak begini, penyakit aman atau tidak? Aman. Semua selesai. Tikus itu mau nyebrang aja bingung. Ke depan Bapak Ibu, pertanian harus ke sini. Kenapa saya harus ngajarinya dari nol? Cari uangnya dulu. Cari ilmunya dulu. Setelah dapat modal, investasi. Ini investasi masa depan. Tanam sayur, tanam padi, tanam cabai, tanam tomat, apapun juga. Kalau sudah pakai konsep ini, lewat semuanya. Saya harus bilang jeleknya. Raksasa-raksasa akan lahir begitu. Tapi tenang saja. Orang Indonesia 90% agak malas. Jadi pasar jangan takut. Kelebihan kita apa? Yang pertama, pupuknya gratis. Pupuk kita kan berasal dari apa? Dari alga. Cara dapat alga itu simpel, kayak tadi yang kemarin yang tanya yang pojok ya. Tinggal buat filter langsung ketemu alga. Alga yang ada Bapak Ibu itu yang dipakai untuk pupuk semuanya. Dicampur air lagi, disebarkan di situ dengan konsentrasi yang cukup tinggi. Sudah jadi pupuk, nggak usah beli. Nyiramnya otomatis, cuma modal pompa 1 sama wifi style dari rumah, selesai. Kepengen Pak ke sini? Taruh dalam mimpi dulu. Praktekkan dulu yang dari biasa. Oke ya? Dengan cara ini Bapak Ibu, padi dapat, sayur dapat, semua dapat di lahan 6.000 kolam. Bisa diterima Pak? Ini karena kepala kantor dulu Bapak Ibu. Jadi saya ngomongnya level tinggi. Ini PTPN ini. Sudah Pak, Mas. Mikrofon mati. Oke Pak, nyala Pak. Oke Pak. Oh, baik Pak, tadi terkait sama kolam itu kan rencananya nanti ke padi, ada sambungan sama padi. Iya. Idealnya untuk ukuran kolamnya seperti apa, ukuran berapa kali
kalau menurut gambaran kami tadi, untuk padi nanti kan berdiri di atas kolam Pak ya. Betul. Setidaknya kan sebelum kita melakukan buat kolam, kita sesuaikan rencana untuk tanam padinya gitu. Ya, begini. Ini untuk masa depan. Tapi Bapak harus buat kolam. Ideal Bapak itu kolam gurame. Ideal ya, saya katakan ideal jujur. Kalau nggak bisa buat kolam bulat, idealnya minimal itu 10 kali 20 satu kolam. Idealnya. Karena apa? Ikan kalau di kolam sempit itu lama besarnya. Dalamnya minimal 2 meter. Besok kalau Bapak itu sudah bisa buat kolam besarnya ini, sudah punya modalnya, buat kolam minimal 4 meter dalamnya. Tujuannya apa? Begini, saya tunjukkan. Hari ini perikanan tertinggi dipegang Vietnam. Vietnam itu, ini sungai apa? Mekong. Sungai ini boleh disidat, Bapak Ibu, boleh diambil airnya. Buat kolamnya itu semua di sini, ini jalur kolam. Terus nanti kembali lagi ke sungai lagi. Ini konsepnya. Kolamnya di sana, satu kolam ini rata-rata 1 hektar. Dalamnya 6 meter. Banyak orang tanya, kalau dalam sampai 6 meter Pak, gimana ngurasnya? Betul atau tidak? Jangan pernah dikuras. Caranya bukan dikuras Bapak Ibu, dijaring. Nah, terus yang kedua, kenapa harus 6 meter? Kalau 6 meter, berarti populasinya berapa per meternya? Kali 10 kan? Berarti 1 meter perseginya ketemu berapa? 60. Karena isinya 6 kubik. Berarti 1 hektar isi berapa? Ketemu 600. Seandainya saya pelihara, kalau di sana rata-rata patin, tidak ada ikan lain, sama tilapia itu sedikit, tapi yang paling banyak patin. Targetnya patin itu panen 1 ekor 1 kilo. Jadi kita baginya anggap aja 3. Betul ya? Ketemu per hektar berapa ton? 200. Harga patin Bapak Ibu kita anggap aja 20.000. Berapa pendapatan petani di Vietnam? Kita tidak mungkin menang melawan mereka. Indonesia ini level kita per hektar cuma 32 sampai 40. Dengan pakan beli, dia pakan gratis. Kenapa kok gratis? Ada bebek. Ini yang ada di sana. Saya membawa seluruh peserta pelatihan sampai ke level ini. Syaratnya apa? Ada irigasi. Kalau tidak ada, jangan buat kolam seperti ini. Kecuali Bapak Ibu punya lahan ya. Ukuran kolam berapa kalau lahan kering? 1/3%. Itu apa 1/3 ya? Berarti kalau punya tanah 3 hektar, 1 hektar dijadikan kolam. Pakai alat berat digali. Dalamnya 6 meter. Tapi ikannya nggak boleh patin, gurame atau nila. Kalau pasang surut boleh bebas. Kalau pasang surut kita sedang galakkan udang galak. Udang galak itu saya sebenarnya. Saya jadi nggak jadi nanya nih, nyambung nih. Ya boleh sekalian Pak. Ya, lahan saya kan 1 kilo kali 1 kilo. 1 kilo kali 1 kilo itu 100 hektar ya. Itu kan udah jadi waduk. Sudah jadi waduk. Jadi gede Pak. Gini ceritanya.
Kalau 1 kilo kali 1 kilo ada kendala lagi, saya harus ngomong jujur. Jalannya aja udah capek. Bukan capek, Pak. Begini ceritanya. Predator harus hilang. Bukan, kalau 1 kilo kali 1 kilo di dalam bisa ada ular apa ikan-ikan monster nanti. Nah, supaya bisa terkontrol, berarti manajemen aplikasinya berbeda. Berarti kedalamannya kan bisa dalam nih Pak. Berarti terpaksa harus pakai keramba. Kalau misalnya pakai jaring nggak bisa. Iya pakai jaring itu keramba. Gini ceritanya sebentar. Keramba ini tidak selalu terus sampai panen. Keramba itu minimal ikan itu bisa bertahan diri. Seandainya target kita isi nila karena usia panen itu kalau Bapak Ibu sudah kasih pakan sebenarnya 4-6 bulan sudah bisa panen. Kalau sampai 1 tahun pasti sudah beranak-anak pinak. Tapi kalau gurami semakin lama semakin baik. Kalau seandainya patin setahun ideal. Dibesarkannya di keramba itu 0 sampai 3 bulan. Setelah 3 bulan dia sudah besar, dilepas. Nanti begitu juga umurnya jadi macam-macam, tapi tetap disekat. Tapi kalau 1 kilo itu susah manennya Pak kita. Maksudnya buat satu kampung itu kan waduk rame-rame. Oh, waduk rame-rame berarti pakai keramba. Iya. Oke, pakai keramba. Dalamnya keramba Bapak Ibu, saya harus katakan jujur ya. Pencurian ikan terbanyak itu kalau keramba itu diselam, dilubangi pojoknya gitu. Oh, di bolong. Dilubangi terus dikasih jaring kedua. Terus ikan disetreskan lari semua ke situ. Langsung bersih 2 jam. Ya itu Pak. Ya Allah. Ini saya tunjukkan. Jadi saya juga punya keramba dan paling banyak hilang itu gara-gara ini. Kalau sudah hilang itu bersih. Kenapa kok enggak pasti bersih? Kalaupun sudah dicuri nanti ikannya keluar. Iya ya. Sisanya keluar. Itu jeleknya keramba. Tapi kalau boleh Bapak Ibu ya tetap pakai keramba. Tinggal keamanan dijaga. Kalau sudah keramba berarti pakannya berbeda. Dia tidak bisa ambil dari dasar. Betul atau tidak? Berarti pakannya harus pakan terapung atau melayang. Pakan melayang bagaimana kalau pakan kita itu adalah pakan buatan sendiri? Masukkan dalam ember, digantung di beberapa titik. Nanti habis diangkat lagi, diisi lagi seperti itu. Nah, saya kembali ke konsep Bapak tadi. Kenapa saya harus mimpikan ini Bapak Ibu? Mulai pertama jangan dalam-dalam. Setelah Bapak Ibu ngerti betul, buat seperti ini. Dan kalau begini ceritanya beli tanah apa kira-kira? Rawa. Di rawa-rawa itu. Besok panennya berapa kalau cuma 6.000 meter? Tanahnya pakai jalan. Di luar negeri Bapak Ibu panen itu begini, jaring disebar, ujung-ujung semua dikasih tali, terus habis itu dibiarkan dulu 2 hari. Setelah dibiarkan 2 hari dikasih pakan di situ setiap hari. Ngumpul enggak ikan? Setelah dikasih makan tiap hari, 1 hari dipuasakan. Setelah dipuasakan kasih makan banyak di situ, tunggu setengah jam, ikan semua ngumpul kan? Tinggal narik selesai. Langsung bersih, tidak ada sisa. Tidak usah dikuras. Airnya selamanya. Air selamanya. Kenapa? Air apa ini Bapak Ibu? Sebentar, air apa ini yang ada di dalamnya tadi? Air pupuk. Terus caranya gimana ketika sudah buat kolam? Pertama dikasih rumen. Rumen ini yang mahal. Tahu rumen ya? Pedalamannya sapi. Bukan anduknya ya, kotoran yang ada di pakan di dalam anduk. Dosisnya agak boros, 1 kilo per meter persegi. Per meter persegi. Jadi kalau Bapak nanti kita target 6.000 meter adalah kolam Pak,
Berarti kita harus sediakan berapa ton? 6 ton. Ada di RPH banyak. Banyak sekali. Banyak itu. Lah tujuan dikasih rumen ini apa Bapak Ibu? Begini ceritanya. Rumen itu bakteri yang ada di perutnya sapi. Makanannya sapi itu apa? Rumput. Berarti rumen itu adalah bakteri pengurai serat. Ingat baik-baik, bakteri pengurai serat. Terus yang kedua, di dasar kolam itu banyak bakteri. Bapak Ibu pernah masuk kolam tanah enggak? Pernah kolam enggak? Kalau enggak kolam tanah, lumpur sawah pernah enggak? Baunya kayak apa? Baunya khas ya, sudah benar sudah. Sudah khas, sudah gitu ya. Itu adalah bakteri nitrobakter. Jadi bakteri rumen ditambah nitrobakter. Nitro itu penghasil nitrogen. N. Jadi begini ceritanya. Ini bahasa bodohnya. Hanya buang apa ikan buang kotoran enggak? Saya kenapa nyebutnya ikan gurami? Itu sapi dalam air. Dia makannya apa? Rumput. Makannya daun, betul kan? Kotorannya ini Bapak Ibu yang dibuang itu serat. Karena ikan tidak bisa ngurai serat. Begitu jatuh di rumen, yang ngurai rumen. Bakteri rumen. Bakteri rumen ngurai serat tadi, keluar amonia. Oleh nitrobakter, dirubahlah itu menjadi makanan plankton. Makanan plankton dimakan ikan lagi. Dan inilah kehidupan dunia kedua. Kalau Bapak Ibu sudah paham ini, kira-kira perlu dikasih makan enggak ikan? Buang kotoran jadi makanan. Buang kotoran jadi makanan. Makanan dimakan lagi. Dan inilah laut. Tapi syaratnya luasnya segitu, minimal 1.000 meter, 6.000 meter, 1 hektar. Karena kita sedang menciptakan laut pribadi. Saya tanya jujur Bapak Ibu, laut itu loh diambil berapa tahun sih ikannya sih? Ada enggak orang baik hati ngasih makan ikan laut dengan konsentrat gitu? Yang hebat satu, enggak pernah dikasih pakan, enggak pernah dipijahkan. Tiap hari diambil bertahun-tahun, berjuta-juta kapal. Tidak habis-habis. Jadi kalau saya ngajari, belajarlah kayak orang bodoh. Kalau ke laut jangan cuma lihat, oh indah, lihat kehidupan. Inilah dunia kedua. Pupuknya laut dari mana? Laut itu dipupuk Bapak Ibu sama alam. Pupuknya laut dari mana? Hujan. Kalau hujan itu di gunung, betul enggak? Air hujan dari gunung ke laut warnanya apa? Coklat. Coklat itu apa yang dibawa? Humus tanah. Humus tanah ke muara, masuk ke muara laut. Ini jadi coklat. Terus warnanya ini hijau. Di sinilah buaya kumpul, ikan kumpul, semua kumpul. Betul atau tidak? Dan ini kena ombak menyebar ke seluruh laut. Dan itu pupuknya. Sekarang kita sedang ciptakan laut di rumah kita. Pupuknya juga pakai apa? Kita kasih di atasnya dengan tanaman. Yang dikasih satu. Ingat 1-1-1 kemarin? Tanah, abu, kompos. Ketika disiram ada nggak cairan turun ke bawah? Itulah yang pupuk kolam. Kalau sudah begini nggak usah bebek pun jadi. Nggak bingung ya kira-kira ya? Nanti jangan mulai dari mana pilih yang mana lagi.
Sebentar. Gimana Pak? Kalau keramba nggak bisa pakai rumput teknik ini ya? Kalau keramba bisa Pak, tapi tetap harus ngasih makan. Karena sistem sirkulasinya air tidak bisa, terlalu luas Pak. Kalau dilepas semua takutnya hilang. Nggak pakainya rumen, teknik rumen bisa. Teknik rumen tidak bisa juga Pak. Karena 1 hektar, 100 kilo kali 1 kilo itu 100 hektar Pak. Berarti harus Bapak sediakan 100 hektar itu berarti 100.000 ton Pak. Gimana Pak? Bau pertama 2 hari 3 hari. Setelah 3 hari tidak ada bau sama sekali. Saya kasih testimoni Bapak Ibu. Saya kasih testimoni. Udang faname itu pasti makan enggak? Pasti makan. Pertama kali saya buat konsep ini di Sidoarjo, saya buat pelihara udang di intensif kolam terpal ya. Saya kasih rumen 2 bulan itu sebesar ini, sebesar korek. Jadi kalau panjang size-nya sudah di size 30 ekor per kilo tanpa beri pakan. Pak, tolong dimimpikan ya. Cara mimpi begini, Bapak Ibu planning, buat tambah besar, di pigora, taruh di ruang tamu, masuk kelihatan. Tujuannya saya ke sana. Kalau Bapak Ibu sudah bisa sampai level ini, Bapak Ibu, percaya, tidak ada petani miskin lagi. Nanti ketika dapat uang sedikit, sawahnya diperbanyak. Sawahnya bukan dibangun ke bawah loh ya, sawahnya dibangun ke atas. Dan semua modern. Cara ngambil pupuknya bagaimana? Air kolam kita ambil kedalaman tengah, tidak boleh di bawah, tidak boleh di atas. Di tengah difilter. Sudah, air difilter, terus air filter tadi itulah yang diaduk, diputarkan di semuanya. Supaya air filter tadi sudah jadi pupuk langsung, karena di dalamnya sudah ada nitrobakter, maka itu langsung diserap oleh tanaman. Seandainya Bapak Ibu mau, tinggal yang ini dikasih dengan ZPT-nya Bapak Ibu, ZPT buah atau ZPT daun ya, sudah tinggal dicampur, disemprotkan, sudah jadi pupuk dan gratis tanpa proses. Sudah kurang apa? Gimana Pak? Oke. Kalau kolam yang airnya tidak pakai irigasi, kan sepertiganya Pak. Iya betul, sepertiga lahan. Kalau 6 Nah, mikrofon Mas. Oke, sudah. Kalau 6.000 berarti kan 2.000. Iya. Tadi Pak Bayu bilang dibego. Iya. Setelah dibego itu apa diplester atau Nggak dikasih? perlu. Begini ceritanya. Kalau Bapak Ibu buat kolam tanah, pasti bocor enggak? Kenapa bocor? Karena ada rongga, betul enggak? Rongga tadi Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu ada kotoran, nempel enggak masuk ke rongga enggak? Kesegi hisap enggak? Yang Bapak Ibu lakukan ketika buat kolam tanah dengan luasan tertentu supaya tidak bocor, begitu ada air tanami ganggang. Tahu ganggang? Bukan lumut, ganggang. Ganggang itu bentuknya panjang gini kayak sikat itu loh Pak Ibu. Terus cabang-cabang begini. Tahu ya ganggang yang kasar. Ganggang itu warnanya apa? Untuk apa? Pakan apa? Paling seneng yang makan ganggang itu gurami, bebek. Itu makanannya. Jadi ternak ganggang dulu Pak. Hujan, seandainya hujan nih, air kan ada ganggang kan? Habis enggak kira-kira hujan pertama? Habis. Ganggangnya kehisap enggak? Ini kan ganggang ada syarat lubang-lubang. Ganggangnya kehisap masuk sini kan? Masuk. Terus timbul apa kalau ganggang nempel tanah? Sebentar. Ganggang nempel tanah timbul apa nanti kira-kira? Akar. Betul enggak? Semua lubang akhirnya diisi dengan apa? Akarnya apa? Ganggang.
ada. Akhirnya semua lubang ketutupan enggak kira-kira? Setelah semua ketutup, bocor atau tidak kira-kira? Tidak bocor. Terus yang paling penting apa? Besok kalau bersihkan, jangan dipotong ini. Yang dipotong radius 1 meter dari pinggir. Kolamnya Bapak Ibu nanti jadinya begini. Ini namanya aqua farming Bapak Ibu. Ini kolam. Di sini 1 meter ini Bapak tidak bisa ada tumbuh bawah. Begini aja. Ini aja cuma enggak, kalau 6 meter paling kena ganggang itu cuma 2 meter. Yang bawah ini cuma sumpetan biasa. Di bawah 2 meter tidak ada ganggang. Ikan akhirnya makannya apa tadi? Ganggang keliling semuanya. Dan inilah dunia kedua kita. Namanya aqua farming. Berarti negurnya itu didekatkan dengan musim hujan nanti Pak? Iya. Ya bebas lah. Sekarang pun ngeduk boleh Pak. Tunggu hujan turun, cari ganggang. Sebari ganggang. Begitu ganggang ada, hidup kan dia kan? Tapi air kan hujan malam pagi habis. Hujan malam pagi habis. Betul kan? Hujan itu berapa bulan? Tapi kalau boleh tetap ada saluran dari atas Pak ya. Tanah tetangga itu loh, tampung di situ. Paham maksud saya ya? Gotnya tetangga dibuang gak sih kalau hujan? Masa ada orang pelit, air saya jangan diambil gitu. Nah gak mungkin kan. Tampung setelah ditampung, nanti Bapak Ibu di sini ini sebagai lumbung makanan. Keliling, makanan sudah tersedia hijauannya. Dan minta maaf, semua nanti percayalah akan di sini. Berarti butuh banyak modal nggak kira-kira? Ya. Sangat banyak. Jadi, tolong saya ngajari Bapak Ibu kan bukan di sini kan mulainya kan. Mulainya 10 plus 1. Begini. Bapak Ibu melangkah itu harus ada goal. Paham maksud saya ya? Ending kita di mana? Di sana. Di sini nanti kalau tanahnya tanah basah, kalau tanahnya tanah kebun, pakai jagung, pakai kambing. Kalau tanahnya tanah air, pakai ini. Kalau Bapak Ibu kan sering kali orang itu bilang gini, hobi saya itu di ikan, gitu kan ada kan? Ya sudah, kalau hobinya di ikan, hiduplah di air. Paham maksud saya? Supaya begini, tidak ada alasan tidak bisa. Terus kalau sudah punya air, silakan dibangun pertanian ke atas, wajib. Dan ini nanti jadi laboratorium. Fair, Bapak Ibu. Kita harus realita. Anak-anak kita ke depan itu tidak mau suruh nyangkul, tidak mau masuk lumpur, tidak mau kotor-kotor, mintanya kerja pakai baju bersih sambil selfie. Kalau ini nanti kira-kira Bapak Ibu bisa bayangkan tidak ke depan kira-kira? Dan inilah yang kita harapkan. Inilah yang kita harapkan. Jadi padi ke atas. Bapak Ibu sudah pernah lihat tidak di TikTok di apa sayuran masa depan? Itu yang akan kita tuju. Ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangannya modal besar. Kelebihan kita satu, tidak perlu beli matahari. Matahari kita masih bersinar. Bisa dipahami di sini? Besok kalau mau membuat tanaman raksasa, kalau sudah begini kira-kira kelembapan tinggi atau tidak? Suhunya bisa lebih terjamin atau tidak? Suhu terjamin, kelembapan terjamin, tinggal ngatur produktivitas. Bapak Ibu kalau lihat di TikTok kami, sayur-sayur kami, sekarang yang kita tampilkan sayuran raksasa.
Seledri yang harusnya segini kita buat 1 meter, minimal 70 cm. Selada, siomak semua kita buat jumlahnya besar, beratnya besar. Tinggal tambah apa? Kalau sudah punya rak-rak begini, matahari dapat, malam hari kan tidak ada matahari, dikasih lampu UV. Akhirnya apa yang terjadi? Tanamannya tinggi-tinggi. Nah, saya minta tolong, ini bukan rekayasa. Kenapa kalau ditambah lampu tanamannya jauh lebih tinggi? Karena proses fotosintesanya berjalan lebih lama, sehingga tanamannya jadi lebih tinggi. Kira-kira kalau sudah banyak gitu Pak, apalagi di dekat bandara, jadi wisata malam enggak Pak? Biaya operasional selesai ini Pak, semua tadi mungkin mahal, tapi selesai di tiket masuk. Apa rekreasinya namanya? Rekreasi edukasi pertanian presisi. Tulis Pak itu. Rekreasi edukasi pertanian presisi. Izin Pak, hari ini untuk terkait apa itu teror tadi Pak? Iya. Ya, itu kan pakai lampu, Betul. lampu tinggi segitu. Kalau di Banyuwangi kan buah naga. Buah naga. Artinya konsep apa itu namanya, lampu ini berlaku untuk Semua tanaman. Buah naga kalau nggak dikasih lampu buahnya banyak atau sedikit Bapak Ibu? Sedikit. Tahu nggak kenapa buah naga harus dikasih lampu? Di negara aslinya buah naga itu butuh penyinaran 15 jam sehari. Cahaya lampu kita cuma maksimal 10 hingga 12 jam. Berarti kurang 3 jam. Kenapa di Indonesia tidak bisa tanam gandum? Bukan kurang panas, cahayanya kurang lama. Cahaya untuk gandum butuh 18 jam. Kalau mau tanam gandum di kita bisa, berarti tinggal nambah 6 jam. Besok-besok Bapak Ibu kalau sudah lulus semuanya, energi gratis saya keluarkan. Kalau sekalian perang itu settle semuanya. Yang di Telomoyo sudah kita tampilkan, ada pompa, ada dinamo. Jadi pompa itu menghidupi dirinya sendiri, menghasilkan listrik sendiri. Nanti di sini pun sama. Ini yang mahal apa nanti? Biaya listrik. Listrik harus gratis. Sehingga apa? Biaya petani murah. Kenapa saya siapkan harga murah? Ke depan. Ke depan ini 1-2 tahun, bukan terus ke depan. Kita akan dihancurkan karena kita kalah teknologi. Harga kita akan dimatikan karena kita belum sampai level teknologi kita ke situ. Bapak Ibu, sampai level teknologi ini biaya kelihatannya mahal, betul atau tidak? Saya mau katakan jujur, realnya lebih mahal atau lebih murah? Investasi awal besar, operasional murah, karena gratis. Tidak perlu traktor, tidak perlu macam-macam, tanamnya modern, dan pasti harganya mahal jualnya. Coba Bapak Ibu punya tanaman gini, yang beli takut enggak? Wah, ini berapa harganya? Tahu-tahu harga sama dengan pasar. Rame enggak kira-kira? Bukan rame beli, rame selfie. Betul atau betul? Nah, kandangnya di sini, ayamnya di sini, semuanya di sini, modelnya tingkat. Terus kalau dibuat itu kakinya ada jalan keliling, di atasnya kolam. Di tengah-tengah kasih balkon untuk tempat ngopi. Selesai. Yang subur. Sebentar Pak, ini kan nanti rencana juga ada padi yang ditanam Atas, betul, di galon. Kalau otomatis tanah yang kita ambil di bawah itu
untuk mengisi Siap. Nggih. Begini, saya tunjukkan lagi. Ini namanya rumah tanggung jawab. Bapak Ibu pernah nonton YouTube saya yang bicara rumah tanggung jawab? Cara tanahnya, caranya beli tanah gratis. Seandainya Bapak Ibu bangun rumah, pakai digali nggak? Minimal gali fondasi. Yang kedua, diuruk tidak? Diuruknya pakai tanah apa? Tanah sertu, betul kan? Kenapa diuruk dengan tanah sertu? Bukan murah saja, supaya lebih padat. Tanah pertama, tanah bagus atau jelek? Tolong, minta tolong dengan sangat. Tanah bagus yang disebut top soil diambil. Top soil harus diambil. Kenapa top soil harus diambil? Kalau kita bangun di atas top soil, sebenarnya tanah juga teriak, aku tanah subur, kok mau matikan. Saya bangun jadi Telemoyo yang terakhir, Bapak Ibu, konsep ini yang saya bangun. Tanah saya gali 1 meter semuanya. Dalamnya. Pondasi saya corblok 1 meter. Kuat sekali. Untuk bangun pondasi aja saya habis semen lebih dari 500 karung. Padahal tanah bangunan cuma 300, anggaplah 320 meter. Kenapa saya bangun ini? Karena tempat itu rawan gempa. Bawahnya saya isi dengan pasir. Jadi kalau ada gempa dia goyang gini. Ini rancangan saya. Saya orang pelit, Bapak Ibu. Kalau bangun saya hitung detail. Konstruksi sendiri, arsitek sendiri, nukan sebagian sendiri. Saya kasih ke teman, ini 4 lantai. Saya kasih ke teman, mintanya orang itu 4 M. Teman sahabat saya minta 2,5 M. Saya bilang, kalian belajar ke saya ya. Saya bangun habis 1,2 M. Jadi 1 meter bangunan 4 lantai jatuhnya per meter 1.200.000. 4 lantai, full finish. Mungkin enggak? Gara-gara ini Bapak Ibu, orang ikut pelatihan gini lihat itu enggak jadi ikut pelatihan pertanian. Konstruksi foto. Karena ingat baik-baik, saya harus kejar kaya. Bangun ini 4 bulan harus jadi. Dia pakai bata ringan, Pak. Ya besok-besok saya cari. Nah, gimana terus yang kedua? Yang kedua, tanahnya untuk apa? 1 meter kubik tanah Bapak Ibu itu isinya 9 kali 9 kali 10 lah ke bawahnya. Berarti 1 meternya isi berapa? 90 apa? Polybag besar yang untuk buah, karung kucing itu. Karena medianya 1 pas. Berarti kalau tanah yang saya bangun ini 300 meter, berarti saya punya polybag berapa banyak? 90 kali 300. Berarti aku baca 3.000 lah. Supaya harga tanahnya kembali, saya isi dengan benih alpukat. Dijual dengan harga 50.000. 3.000 kali 50.000 ketemu berapa? 150. Tanah 300 meter ini kalau di daerah sana 1 meternya 400.000. Tanahnya berapa harganya? 102. Balik modal lah. Nah, itu gara-gara bertanggung jawab. Jadi rumah di sana Bapak Ibu saya buat rumah tanggung jawab. Tanahnya saya buat. Air hujan tidak boleh keluar.
Jadi saya buat kolam tabungan. Kenapa saya harus buat kolam tabungan? Balikkan modal tanah. Kok senyum-senyum sih? Digali kan diambil tanahnya, betul atau tidak? Diambil tanahnya buat sawah palsu. Jadi semakin banyak itu semakin gali. Isinya apa? Tabungan resapan air. Kalau sudah dibuat resapan sebagian untuk kolam, berarti kita disebut orang yang bertanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tanah yang saya bangun 300 meter, saya kembalikan fungsi tanah. Fungsi tanah sebagai apa Bapak Ibu? Tempat bertanam. Saya gantikan dengan rak ini semua. Jadi isinya pinggir full bangunan tanaman. Dan jumlahnya 300 meter persegi. Jadi kalau saya ditanya nanti sama malaikat, tanahmu sudah kamu garap? Sudah. Tanggung jawab, full tanggung jawab. Saking meditnya itu loh saya. Kan ada 40 hampir 50 orang yang hidup di sana Bapak Ibu. Di atas itu kayak hotel. Kan butuh air panas kan. Saya rebuskan air setiap peserta itu. Saya pakai sekam, saya pakai rebus air, airnya untuk air panas di atas. Sekemnya untuk apa? Sekemnya untuk media tanam. Itu bukan untuk merebuskan peserta, saya butuh sekam. Kalau dihitung-hitung semuanya berarti gratis atau tidak? Saya minta maaf. Ini sudah saya lakukan. Tidak usah datang ke sana. Nonton di YouTube aja boleh. Apa harapan saya dengan program ini? Saya duplikasi ini ke Bapak Ibu. Tolong diajarkan ke banyak orang. Seandainya seluruh warga negara bertanggung jawab kayak begini Bapak Ibu, Indonesia keren gak kira-kira? Pak, yang bisa dipahami. Tapi tolong ya, jangan dikerjakan sekaligus. Semampunya. Jadi mulai sekarang latihan dulu. Kandangnya tingkatnya ke atas. Tahu maksud saya ya? Kayak buat andang gitu loh Pak. Kanan kiri, tengah kasih jalan. Besok-besok kalau sudah canggih sekali tidak perlu jalan, kayak 4G. Jadi kalau ngasih makan jalan sendiri pakai remote, terus makan. Ke depan begitu. Dan kenapa saya butuh begini Bapak Ibu? Kita harus gerakan kami di akhir namanya STNG, Save the Next Generation. Ayo selamatkan generasi ke depan. Orang tua yang baik menyiapkan anaknya untuk masa depan. Siapa yang mau menyiapkan ke mereka kalau bukan kita? Kita menyiapkan wadahnya dulu. Saya bukan tidak percaya dengan dunia pendidikan kita Bapak Ibu. Levelnya belum. Level pendidikan kita belum sampai situ. Ayo kita rubah sama-sama. Yang ngajari anak-anak kita adalah para petani. Keren enggak kira-kira? Bapak Ibu punya ini, kira-kira dosennya mau belajar enggak Bapak Ibu? Pasti. Karena belum ada di kampus. Saya kasih contoh. Bapak Ibu jangan pernah minder. Salah satu murid pelatihan saya, tukang bakso keliling. Tahu tukang bakso keliling? Hebat atau enggak? Lulusan SMP. Daftar ke pelatihan, bukan dia yang kepingin. Bapaknya yang daftarkan. Jadi dia datang pertama, Pak, saya cuma disuruh Bapak ikut pelatihan. Suami istri, pikiran saya sudah negatif, hari ini menunggu kursi aja. Benar Bapak Ibu. Kan bukan dia yang semangat. Tapi saya lihat animonya dia luar biasa. Kelas itu diikuti dengan benar, dicatat, diikuti. Pulang dari pelatihan, dia langsung action. 1 tahun dia ikut pelatihan, laporan ke saya, Pak, semua sudah saya kerjakan. Ingat kata-katanya, semua sudah saya kerjakan. Produksi sampai jual ke pasar. Saya tanya ke dia, sehari berapa ton produksi? 1 ton Pak.
all item. Pada suatu hari saya ditelepon dari kementerian, Pak, ada profesor mau ketemu. 3 profesor, 24 dokter. Saya bilang, saya belajar di Banyuwangi, saya sibuk. Kalau mau, nanti belajar ke petani saya saja. Profesor, Bapak Ibu, saya suruh belajar ke anak SMP. Tukang jual bakso keliling. Pertama kali saya ngomong itu teman saya yang profesor, kamu serius? Ini serius Pak, kalau ketemu saya paling ngopi lah bilang gitu. Paham maksud saya? Paling jagongan kayak gini kan, nggak ada perubahan. Saya butuh palu yang mukul itu biar sadar. Fair Bapak itu. Dari Kutai Kertanegara waktu itu datang. Setelah datang ke sana, ini anak, tidak saya kasih tahu kalau orangnya itu profesor. Besoknya malam begini, Pak, apa yang harus saya siapkan? Saya cuma perintah 2. Ceritakan, ajarkan apa yang sudah kamu kerjakan. Yang kedua, kalau tidak bisa jawab, jangan dijawab. Bilang nanti tanya Pak Bayu. Ringan tidak bebannya? Ringan. Besok yang datang profesor, nggak tidur semalam Bapak Ibu. Dia mikir, pagi-pagi telepon lagi, Pak, saya minder, nggak usah minder, tampil apa adanya, jangan jadi pembohong. Begitu datang sungguhan Bapak Ibu, disuguhi semua, dia praktekkan seluruh yang Bapak Ibu praktekkan di sini dalam waktu beberapa jam. Buat pupuk, CPT, pelahan, semua praktek. Terakhir, profesor tadi tanya ke teman, nanti kita gabung di grup pandemi, tenang saja. Pak, jualannya sehari berapa kilo? Oh, saya jual cuma 1 ton, Pak. Harganya berapa? Rata-rata 5.000 ke atas. Sampai 10.000 per kilo. Berarti omsetnya dia per hari berapa? 5 juta sampai 10 juta. 5 juta kali 30 ketemu berapa Bapak Ibu? Profesornya jadi kedeng. Kenapa kedeng? Gajinya profesor cuma 20 sampai 30 juta. Betul atau betul? Terus dia bilang, wah hebat murid. Saya bilang, oh murid saya gitu ada 3.000 orang. Saya yang lain lagi tidur. Mimpi saya satu. Mbok yo semua orang seperti ini gitu loh Bapak Ibu, Indonesia merdeka. Ini enggak bohong, ini serius. Dari tukang bakso keliling bisa punya omset itu. Kemarin laporan saya, saya sudah bangun rumah, habis berapa 1 M. Gitu loh orang lain jadi miliarder susahnya sih. Paham maksud saya Bapak Ibu? Bukan kurang kemauan Pak, mentalnya itu belum baja. Dan saya marah Bapak Ibu.